Perkenalkan, nama saya Disyana Nurlina Lubis, NPM 191551210068. Kelas reguler 1, 4B, klaster 2, Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan mini riset saya. Mini riset saya yang berjudul Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran melalui Inflasi sebagai Variabel Intervening. Latar belakang masalah, jumlah uang beredar atau money supply merupakan seluruh persediaan uang dalam suatu perekonomian. Beberapa hasil studi menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah uang beredar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, akan semakin meningkatkan inflasi. Data JUB yang digunakan pada analisis ini yaitu JUB dalam arti luas atau M2 yang meliputi mata uang dalam peredaran uang viral dan uang kuasi yang berupa tabungan, deposito berjangka, dan falas. PDB merupakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Jumlah uang beredar atau JUB memiliki pengaruh positif sangat besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Inflasi merupakan keadaan di mana harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus atau terjadi penurunan nilai mata uang. Salah satu penyebab terjadinya inflasi yaitu karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak dari jumlah pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga mengakibatkan naiknya harga barang dan jasa. Inflasi juga dapat mempengaruhi peningkatan PDB atau pertumbuhan ekonomi. Inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengangguran, sehingga dalam analisis ini, inflasi sebagai variabel intervening terhadap pengangguran yang sebagai variabel dependen. Pengangguran merupakan suatu keadaan seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja namun belum mendapatkan pekerjaan. Ini sebagai akibat sempitnya lapangan pekerjaan karena tingginya tingkat inflasi. Rumusan masalah pada analisis ini yaitu 1. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap pengangguran melalui inflasi sebagai variabel intervening? 2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran melalui inflasi sebagai variabel intervening? Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap pengangguran melalui inflasi sebagai variabel intervening. 2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran melalui inflasi sebagai variabel intervening. Dalam analisis ini ada hipotesis atau anggapan yaitu 1. Jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap pengangguran melalui inflasi sebagai variabel intervening. 2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran melalui inflasi sebagai variabel intervening. Untuk menguji hipotesis ini, maka metode yang digunakan adalah metode PET analysis atau analisis jalur dengan pengolahan dua persamaan dengan syarat 1. Jika pengaruh langsung atau P1 lebih kecil dari pengaruh tidak langsung yaitu P2 kali P3, maka hipotesis diterima. 2. Jika pengaruh langsung atau P1 lebih besar dari pengaruh tidak langsung yaitu P2 kali P3, maka hipotesis ditolak. Berikut data jumlah uang beredar, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran dari tahun 2005 sampai 2019 yang saya dapat dari BPS. Maka kita buat dalam bentuk peta konsep di mana JUB sebagai variabel X1, PDB sebagai variabel X2 melalui inflasi sebagai variabel Y1 terhadap pengangguran sebagai variabel Y2. Dari hasil pengolahan dengan metode PET analysis, di mana persamaan 1, JUB dan inflasi terhadap pengangguran, persamaan 2, PDB dan inflasi terhadap pengangguran, persamaan 3, JUB terhadap inflasi,
Persamaan keempat, PDB terhadap inflasi. Berikut interpretasi hasil, yaitu 1. Pengaruh jumlah uang beredar terhadap pengangguran melalui inflasi sebagai variabel intervening, di mana pengaruh jumlah uang beredar terhadap pengangguran sebesar minus 0,447. Pengaruh JUB terhadap inflasi sebesar minus 0,603. Inflasi terhadap pengangguran sebesar minus 0,098. Pembahasan. Pengaruh langsung JUB terhadap pengangguran atau P1 sama dengan minus 0,447. Pengaruh tidak langsung JUB terhadap pengangguran melalui inflasi yaitu P2 kali P3 sebesar 0,059, maka besar pengaruh total sebagai pengaruh mediasi JUB terhadap pengangguran melalui inflasi adalah minus 0,338. Kesimpulan, nilai total sebagai pengaruh mediasi bernilai rendah dari nilai pengaruh langsung dan lebih rendah dari pengaruh tidak langsung. Maka hasil perhitungan dapat menunjukkan bahwa pengaruh langsung sebesar minus 0,447 bernilai rendah dari nilai pengaruh tidak langsung yaitu P2 kali P3 sebesar 0,059. Maka hipotesis atau HA diterima. Ini menyatakan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap pengangguran melalui inflasi sebagai variabel intervening, bahwa inflasi menjadi variabel yang memediasi atau intervening antara jumlah uang beredar terhadap pengangguran melalui inflasi sebagai variabel intervening. Nah, interpretasi yang kedua yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran melalui inflasi sebagai variabel intervening, di mana pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran berpengaruh sebesar minus 0,176, pengaruh PDB terhadap inflasi sebesar minus 0,643, inflasi terhadap pengangguran berpengaruh sebesar 0,058. Maka pengaruh langsung PDB terhadap pengangguran yaitu P1 yaitu minus 0,176. Pengaruh tidak langsung PDB terhadap pengangguran melalui inflasi sebesar minus 0,037. Besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi PDB terhadap pengangguran melalui inflasi yaitu sebesar minus 0,213. Bahwa total sebagai pengaruh mediasi lebih besar dari nilai pengaruh langsung dan lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Maka hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai pengaruh langsung P1 minus 0,176 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung yaitu minus 0,037, maka HA ditolak. Ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran melalui inflasi sebagai variabel intervening, dan inflasi tidak menjadi variabel yang memediasi antara PDB terhadap pengangguran, maka inflasi tidak berfungsi sebagai variabel intervening. Sekian dari hasil mini riset saya. Saya ucapkan terima kasih.